Saudara-saudariku yang terkasih berkah dalam. Hari ini Sabtu 3 Oktober 2020 kita kembali ingin merenungkan sabda Tuhan, supaya sabda Tuhan itu semakin berakar dalam hidup kita. Mari kita awali dengan doa supaya Roh Kudus benar-benar hadir dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, sumber segala cinta, kami bersyukur atas segala anugerah yang kami terima daripadamu. Berkati seluruh persembahan hidup, segala pelayanan kami pada hari ini, segala pekerjaan, dan segala niat-niat baik kami pada hari ini. Semoga itu adalah persembahan diri kami, karena kebaikan-Mu sendirilah yang membuat kami mampu untuk melakukannya, bukan pertama-tama karena kehebatan kami. Maka kami pasrahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita merenungkan dari Injil Lukas bab 10 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya sendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Saudara-saudariku yang terkasih, ketika orang bertanya kepada saya, "Romo, apa yang membuat Romo begitu bahagia dan bergembira menjalani panggilan?" Saya tentu akan mendasarkan jawaban pada bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi. Menjadi bahagia itu bukan pertama-tama karena melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Bukan pertama-tama karena kemudian mempunyai hak-hak keistimewaan dibandingkan yang lain. Tetapi pertama-tama karena boleh dekat dan hidup bersama Yesus dalam menjalani hidup. Saya kira kalau hidup kita, panggilan hidup kita didasarkan pada semangat itu, termasuk panggilan Anda semua terlibat dalam hidup menggereja, bukan pertama-tama Anda menjadi lebih hebat dibandingkan yang lain, atau mempunyai peran yang lebih di dalam gereja dibandingkan yang lain, tetapi karena pertama-tama kita diperkenankan untuk lebih dekat dengan Allah. Itulah sukacita dan kegembiraan sebagai seorang pelayan. Bukan pertama-tama apa yang kita kerjakan dan kita lakukan, tetapi pertama-tama kita dekat dengan Yesus. Barang siapa dekat dengan Yesus, dia juga dekat dengan Bapa. Dan barang siapa dekat dengan Bapa, hidupnya dekat pula pada keselamatan. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita lihat diri kita. Apakah karya pelayanan yang kita lakukan pada saat-saat ini
benar-benar didasarkan kecintaan dan keinginan kita untuk dekat dengan Yesus, atau lebih pada keangkuhan, atau lebih pada cita-cita pribadi yang lebih untuk mengunggulkan diri dibandingkan yang lain. Semoga sabda Tuhan hari ini semakin mengingatkan kita apa artinya berkarya bersama Allah, berkarya dalam hidup kita, yaitu semakin dekat, semakin cinta pada Yesus. Maka mari kita mohon berkat dari Allah supaya kita dimampukan untuk melakukannya. Dalam berkat-Nya yang melimpah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.